Pada zaman dahulu, ada seorang Raja Sakti, bergelar Prabu Aji Pramosa dari Jawa Timur. Ia memiliki watak keras kepala dan tidak mau tunduk kepada siapapun. Bahkan, kepada raja-raja negara lain pun ia tidak mau mengalah. Kala itu, di wilayah kerajaan Prabu Aji Pramosa, tepatnya di Kediri, Jawa Timur, tinggallah seorang resi bernama Resi Kano atau Kiai Jamur. Ia adalah resi yang teramat sakti, dan Prabu Aji Pramosa pun sudah mengetahui keberadaan sang resi itu. Sang raja sakit hati karena merasa ada yang menandingi kesaktiannya. Kemudian, ia menganggap resi itu sebagai musuh. Ia khawatir kalau resi itu justru akan mengancam kekuasaannya. Oleh karena itu, ia segera mengadakan rapat di istana, mencari solusi untuk menenteramkan hatinya, dengan dalih menyelamatkan kerajaan. Kemudian, rapat itu memutuskan bahwa Resi Kano harus diusir dari wilayah kerajaan, atau dibunuh. Wahai para penggawaku, apakah kalian tahu bahwa saat ini negeri kita sedang terancam mara bahaya? Mohon ampun Sang Prabu, hamba belum tahu apa maksud Sang Prabu. Dan, bahaya apakah yang sedang mengancam negeri kita ini? Ya, aku memaklumi jika kalian tidak menyadarinya. Sumber bahaya ini memang tidak tampak, tetapi pengaruhnya akan membahayakan. Ia adalah Resi Kano. Resi Kano. Ya, Resi Kano. Kelihatannya ia baik, tetapi tingkah laku dan pikirannya akan menggerogoti negeri kita. Oleh karena itu, ia harus diusir dari negeri kita. Jika perlu, bunuh saja dia. Antara percaya dan tidak, para penggawa itu akhirnya sepakat untuk mengusir Resi Kano. Saat itu juga, mereka menyusun cara bagaimana melenyapkan Resi Kano dari negerinya. Sementara itu, Prabu Aji Pramosa tersenyum puas karena para penggawanya telah termakan hasutannya. Ia senang karena keinginannya akan terwujud. Namun, sang resi yang sakti itu lebih dulu mengetahui rencana jahat sang raja, yaitu rencana pengusiran ataupun pembunuhan terhadap dirinya. Kemudian, sang resi bergegas pergi menyelamatkan diri dari rencana jahat sang raja. Dengan penuh rasa dendam dan benci akan keserakahan dan kezaliman sang raja, sang resi meninggalkan kerajaan. Prabu Aji Pramosa semakin murka dan merasa tidak puas setelah mendengar kabar bahwa sang resi telah pergi. Ia merasa bahwa rencana jahatnya belum terlaksana. Lantas, kemudian sang Prabu memerintah para penggawanya untuk mengejar dan menangkapnya hidup-hidup. Resi itu dipersalahkan karena meninggalkan kerajaan tanpa seizin raja. Alkisah, sang resi meninggalkan kerajaan Kediri. Ia mengembara ke arah pantai selatan Pulau Jawa. Dengan menembus semak belukar, naik turun gunung, tanpa mengenal lelah, akhirnya Resi Kano tiba di pantai selatan Pulau Jawa. Dan ia terus berjalan menyusuri pantai ke arah barat. Sesampainya di dekat Cilacap, Resi Kano memilih tempat yang sunyi dan sulit dijangkau manusia. Resi Kano kemudian bertapa di tempat itu. Ia mohon keadilan kepada Tuhan atas nasib yang dialaminya. Sementara itu, Prabu Aji Pramosa masih terus mencari keberadaan sang resi ke berbagai penjuru. Dan, pada suatu hari, Prabu Aji Pramosa dan para pengawal Kediri akhirnya berhasil menemukan tempat persembunyian sang resi. Prabu Aji Pramosa segera menghunjamkan senjatanya ke tubuh sang resi yang sedang bertapa. Namun, peristiwa yang luar biasa pun terjadi. Seketika itu raga Resi Kano lenyap.
berganti suara gemuruh dan angin ribut yang membuat seluruh bulu kuduk Prabu Aji Pramosa dan para penggawanya berdiri. Namun, Prabu Aji Pramosa dapat mengatasi keadaan tersebut dengan mantra yang dimilikinya. Setelah keadaan menjadi tenang kembali, muncullah seekor naga raksasa. Seolah penuh dendam, sang naga mendesis-desis, seakan hendak menelan sang Prabu. Kedahsyatan gerakan naga itu mengakibatkan ombak laut selatan semakin besar. Hal itu membuat penghuni lautan yang berupa penyu dan kura-kura bermunculan dan terdampar di sekitar Teluk Cilacap. Oleh karena itu, teluk tersebut kemudian disebut dengan nama Teluk Penyu. Prabu Aji Pramosa merasa sangat heran melihat kejadian itu. Ia bergegas mencari akal. Kemudian ia melepaskan anak panahnya dan tepat mengenai perut naga raksasa. Seketika itu pula, matilah naga raksasa itu dan hanyut ditelan ombak laut selatan. Sesaat kemudian, muncullah seorang putri cantik dari arah timur. Putri itu berlari-lari sambil memanggil-manggil nama Prabu Aji Pramosa. Prabu Aji Pramosa, ketahuilah, aku ini adalah Dewi Wasowati. Aku berada di tempat ini karena dikutuk oleh Yang Maha Kuasa. Berkat jasamu, aku telah kembali menjadi manusia. Sebagai balas budiku, akan aku persembahkan kepada Paduka sebuah cangkok kembang. Ini adalah kembang Wijaya Kusuma. Cangkok kembang Wijaya Kusuma ini tidak mungkin Paduka temukan di alam biasa. Barang siapa memiliki cangkok ini, ia akan menurunkan raja-raja yang berkuasa di tanah Jawa. Sang Prabu, terimalah persembahanku ini. Mendengar ucapan putri itu, sang Prabu teramat senang, riang gembira, dan hatinya pun berdebar-debar. Dengan aji mantranya, Prabu Aji Pramosa mengerahkan segala kemampuan dan kekuatannya untuk mengarungi samudra dengan gelombang amat besar itu, menuju ke sebuah pulau. Ia ingin segera dapat menemui Dewi Wasowati, untuk menerima cangkok kembang Wijaya Kusuma. Sewaktu menyerahkan kembang Wijaya Kusuma, Dewi Wasowati berpesan kepada sang Prabu. Prabu Pramosa, engkau menjadi saksi. Ketahuilah bahwa pegunungan dan karang ini terpisah dari Pulau Jawa. Karang ini akan kuberi nama Nusa, yang berarti pulau. Karena di pulau ini aku telah menyerahkan kembang Wijaya Kusuma. Aku tambahkan nama itu dengan kembangan. Suatu waktu nanti, kuharap pulau ini akan disebut orang dengan nama Nusa Kembangan. Setelah cangkok kembang Wijaya Kusuma diserahkan kepada Prabu Aji Pramosa, seketika itu juga lenyaplah Dewi Wasowati. Prabu Aji Pramosa segera melompat ke atas karang yang terhampar di sana dan segera mengayuh dayung untuk kembali ke pantai. Namun, karena gugup dan kurang berhati-hati, cangkok Wijaya Kusuma yang digenggamnya terlepas dan hanyut ditelan ombak. Ia tidak menyadari bahwa cangkok yang digenggamnya telah hilang. Ia baru menyadari setelah sampai di pantai. Ia sangat terkejut dan murung, karena ia tidak beruntung membawa cangkok Wijaya Kusuma. Akhirnya, dengan tangan hampa ia pulang ke Kediri. Tidak lama berselang, tersebar berita bahwa di atas karang Pulau Nusa Kambangan tumbuh sebatang pohon yang aneh dan ajaib. Dan lagi-lagi Prabu Aji Pramosa mendengar berita tersebut. Ia penasaran, dan ia ingin mengetahui dari dekat kebenaran berita itu. Oleh karena itu, ia segera bergegas menuju Nusa Kambangan. Namun, betapa terkejutnya beliau. Ternyata pohon ajaib itu, tiada lain adalah kembang Wijaya Kusuma, yang pernah ia terima dari Dewi Wasowati. Daun pohon itu tampak berkilauan ketika tertimpa sinar matahari, serta halus bagaikan kain beludru. Selain itu, bunganya tampak gemerlapan.
Prabu Aji Pramosa tertegun melihat keajaiban kembang Wijaya Kusuma itu. Ia merasa menyesal karena teringat kata-kata Dewi Wasowati, bahwa barang siapa yang mempunyai bunga Wijaya Kusuma tersebut akan menurunkan raja-raja Jawa. Namun, apa hendak dikata, semua sudah terlanjur. Ia sadar bahwa semua itu telah ditakdirkan oleh Sang Maha Kuasa. Akhirnya, Sang Prabu pulang kembali ke istananya di Kediri, diikuti oleh para punggawa dan para pengikutnya.